Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak hebat? Perkenalkan, nama saya Abdurrahim, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Banjarmasin. Video ini berisi tentang modul 1.1, yaitu demonstrasi kontekstual. Membuat komik video animasi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Hai, apa kabar Adit? Baik Pep, tapi hari ini aku tidak semangat ke sekolah. Kenapa tidak semangat? Karena ada pelajaran matematika. Emang ada apa dengan pelajaran matematika? Aku sering mengantuk setiap pelajaran matematika karena pelajarannya tidak menarik. Yuk kita masuk kelas. Bel sudah berbunyi nih. Yuk masuk ke kelas. Anak-anak, silahkan mengerjakan tugas matematika yang ada di papan tulis ini. Waktu mengerjakannya adalah selama 1 jam. Bagaimana caranya mengerjakan Bapak? Apa jalannya dan rumusnya harus ditulis? Tentu saja ditulis, Siva. Silahkan kalian kerjakan tugasnya dan lihatlah caranya di buku pelajaran matematika. Ya ampun, susah sekali. Aku bingung harus mulai dari mana ya untuk mengerjakannya. Aku lebih suka pelajaran menggambar daripada matematika. Hah, hari ini belajarnya tidak menyenangkan. Iya nih, bosan lihat angka-angka. Maaf Pak Andi, saya lihat anak-anak kelas 6 tadi keluar dari kelas kok terlihat tidak bersemangat dan mukanya pada manyun semua. Selain itu ada yang menggerutu lagi. Kalau boleh tahu, apa terjadi sesuatu di kelas tadi Pak? Oh, itu Bu. Saya memberikan tugas pada anak-anak untuk dikerjakan Bu. Soalnya yang saya tulis di papan tulis, tapi anak-anak banyak yang protes. Kayaknya tidak bisa mengerjakan kalau tidak dijelaskan. Dan ada yang beralasan tidak suka menghitung lah, ada yang ingin menggambar lah, dan ada juga yang ingin mencari jawabannya langsung di internet. Oh, ternyata begitu Pak Andi. Kenapa tidak Bapak bebaskan saja anak-anak memilih cara mengerjakan tugas sesuai minat dan kemampuannya masing-masing? Tidak bisa seperti itu, Ibu Dia. Saya kan guru, pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi, anak-anak harus nurut apa yang saya perintahkan. Bukan begitu? Begini Pak Andi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berhamba dan menuntun pada anak. Berhamba dan menuntun. Maksudnya bagaimana, Bu Nia? Maksudnya begini Pak, pendidikan harus berpusat pada anak. Sebagai pendidik, kita harus tahu minat dan gaya belajar yang menyenangkan, agar anak-anak merasa belajar adalah sebuah permainan yang menyenangkan. Kita pun juga harus tahu apa yang diinginkan oleh anak, agar anak dapat kita arahkan sesuai kemampuan yang diminatinya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak, akan tetapi harusnya kita sebagai guru memberikan apa yang anak inginkan. Dengan begitu, belajar bisa menjadi menyenangkan. Kita pun sebagai guru dapat memahami keinginan anak di usianya sekarang, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada zaman saat ini. Oh, seperti itu, Bu. Tapi apakah nanti siswa kita malah jadi seenakan sendiri, Bu? Tentu tidak, Pak. Justru malah dapat memaksimalkan potensi minat dan bakat yang dimiliki setiap anak. Dan guru tidak lagi sebagai sumber utama pendidikan, melainkan berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pembelajaran serta kebutuhan anak didik kita. Terima kasih, Bu Nia, atas saran dan informasinya. Sama-sama, Pak. Kita sebagai guru harus selalu belajar mengikuti perkembangan zaman. Jadi, anak-anak kelas 6 masih belajar mandiri dengan melihat buku Bapak. Hahaha. Saya tidak akan mengulangi mengajar dengan cara yang dulu lagi, Bu. Mulai besok, saya mengajar dengan melihat minat dan kemampuan anak. Oke, Bapak, saya permisi dulu ya, Pak.
Anak-anak, hari ini kita belajar tentang bangun ruang. Silahkan kalian membuat bangun ruang yang ada di sekitar kita dengan digambar atau langsung diceritakan. Dan jangan lupa ukur bangun ruangnya dengan penggaris atau dengan jengkal tangan. Alhamdulillah, aku mau menggambar bangun ruang. Kalau aku ingin menceritakan bangun ruang kepada Bapak. Aku juga sama Pep, ingin cerita juga. Nanti aku juga mau mengukur ruang kelas dengan jengkal. Jangan lupa ya, digambar sebagus mungkin dan ceritakan apa yang kamu lihat. Saya ingin menceritakan bangun ruang. Bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk lingkaran, berbentuk persegi panjang, persegi 5, dan ruang kelas ini pun berbentuk persegi 4. Ukuran panjang kelas kita ini sekitar 40 jengkal. Bagus sekali ceritanya, Febri. Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Sangat menyenangkan, Bapak.